Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal tahun 2022. Bila sukacita, damai, sejahtera dari Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia, khususnya umat Kristen, gereja Tuhan, hari-hari ini sedang disibukkan dengan yang namanya Natal. Ada yang sudah merayakan Natal, ada yang sedang merayakan Natal, dan tentunya juga ada yang mau merayakan Natal. Banyak orang merayakan Natal dengan berbagai macam cara. Ada yang mungkin dengan cara jalan-jalan, pergi keluar kota bersama dengan keluarga. Ada yang tetap di tempat, mungkin sibuk di gereja mempersiapkan segala hal yang diperlukan berkaitan dengan Natal. Menu, dekorasi, pertunjukan macam-macam. Tapi yang kadang-kadang bikin kita ngelus dada, ada yang merayakan Natal dengan cara mabuk-mabukan, saudara. Tapi saya percaya di sini tidak ada, yang ada di sana-sana, saudara. Tetapi saudara, kalau kita renungkan tentang Natal. Natal dalam bahasa Inggris kan Christmas. Dari kata Christ dan Mas. Christ itu Kristus. Mas. Dari bahasa Inggris lama kemudian menjadi bahasa Latin yang artinya adalah upacara, perayaan. Jadi Christmas berarti perayaan Kristus. Merayakan Kristus yang adalah Allah lahir sebagai manusia. Merayakan Kristus, dia yang tidak terbatas, mau menjadi manusia yang terbatas, yang dibatasi. Dia yang maha kuasa, yang maha kaya, datang ke dalam dunia ini menjadi manusia sama dengan kita. Bahkan Alkitab mengatakan dia kaya mau jadi miskin supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya. Saudara sekalian, apa sebenarnya yang harus menjadi fokus daripada Christmas? Sesuai dengan namanya, seharusnya saudara, dalam setiap Natal yang menjadi sentral, yang menjadi fokus adalah apa? Kristus. Karena Christmas itu sendiri berarti perayaan Kristus. Kita merayakan kehadiran Allah ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Kita merayakan kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita pernah diundang perayaan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan tentunya ketika orang mengadakan ulang tahun, yang menjadi sentral, yang menjadi pusat adalah orang yang berulang tahun. Nah, demikian juga dalam merayakan Natal, seharusnya yang menjadi pusat, yang menjadi sentral dalam setiap perayaan adalah Kristus. Namanya saja Christmas. Oleh sebab itu hari ini tema firman Tuhan adalah the purpose of Christmas. Tujuan daripada Natal. Tujuan daripada Kristus yang menjelma menjadi manusia. Tujuan daripada Allah yang tinggalkan surga mau datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Tentunya Allah menjadi manusia dengan suatu tujuan yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu dahsyat, saudara. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan Allah? Kenapa dia mau repot-repot menjadi manusia sama dengan kita? Yang pertama, saudara sekalian, tujuan Natal atau tujuan Allah menjadi manusia yang pertama adalah Allah atau Kristus menjadi manusia dalam rangka dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 di sana Tuhan Yesus mengatakan, aku datang. Tuhan katakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang hilang? Kitab Roma mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Saudara, tidak ada orang yang tidak berdosa. Mungkin ada yang bertanya, loh bayi lahir kan belum berbuat dosa. Betul, bayi lahir belum berbuat dosa, tapi bukan berarti tidak ada dosa. Karena dosa itu ada yang disebut dengan dosa warisan.
Diwariskan dari orang tua, dari nenek moyang, ini namanya dosa warisan. Jadi bayi lahir pun sudah punya dosa warisan dari orang tua. Walaupun dia belum berbuat dosa. Ketika dia semakin besar, dia baru berbuat dosa. Makanya yang namanya anak-anak juga sudah pinter bohong, saudara. Orang tua nggak pernah ngajarin bohong, tapi anak sudah bisa bohong. Kenapa? Karena memang sudah ada warisan dosa. Nah, karena dosa itulah kita mengatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Yesus menjadi manusia untuk mencari manusia yang kehilangan kemuliaan Allah itu. Apa sih kemuliaan, saudara? Kemuliaan dalam bahasa Ibrani kavod, dalam bahasa Yunani doxa, artinya bobot. Bobotnya Allah itu diberikan kepada manusia. Dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia bobot, bahasa Jawa abot, saudara. Ya. Nah, bobotnya Allah, abotnya Allah itu diberikan kepada manusia sebelum ada dosa. Oleh sebab itu manusia ketika dosa belum masuk dalam hidup manusia, manusia diberi yang namanya otoritas. Manusia diberi kuasa. Tuhan katakan kepada Adam, Hawa, berkuasalah atas apa? Atas burung-burung di udara dalam kuasa manusia, atas air dalam kuasa manusia, atas darat dalam kuasa manusia. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Manusia betul-betul menjadi raja di bumi ini. Karena dia adalah mahkota ciptaan, dia adalah wakil Allah. Dia punya kuasa di bumi ini. Dan bukan hanya itu, dia punya hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu manis dengan Allah. Bisa bicara langsung. Bahkan dengan binatang juga begitu dekat. Semua binatang yang ada waktu itu dikasih nama sama yang namanya Adam. Semua binatang supaya menghadap Adam. Satu-satu Adam kasih nama. Begitu dekat hubungannya. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ada kemuliaan Allah. Manusia rukun dengan Allah, rukun dengan binatang, rukun dengan alam, saudara, rukun dengan tanaman, rukun dengan tanah. Untuk makan minum gak perlu banting tulang peras keringat, semuanya sudah tersedia. Butuh apa aja, kalau dia itu bisa nyuruh binatang. Kalau misalnya buahnya di atas tinggal panggil, monyet, tolong ambilkan tuh rambutan. Monyet jalan, saudara, naik, ngambilin rambutan, wah, kasih buat Adam. Kalau butuh singkong, saudara, nggak perlu nyabut sendiri. Gajah, sini. Tolong cabutin singkong. Belalainya langsung nyabut. Kasih tuanya. Nggak perlu banting tulang peras keringat. Karena itulah kemuliaan yang Tuhan berikan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu semua hilang. Hubungan dengan Allah menjadi hilang. Gambar Allah dalam diri manusia menjadi hilang. Sehingga sesama manusia saling makan, saling bermusuhan, saling tonjok menonjok. Karakter manusia menjadi rusak, sifat manusia menjadi rusak, sifat Allah, karakter Allah dalam diri manusia menjadi berantakan. Oleh sebab itu jangan heran kalau banyak orang hidupnya berantakan karena memang gambar Allah itu sudah rusak. Hubungan dengan alam jadi rusak. Sekarang manusia merusak alam, mengeksploitasi alam. Alam balas dendam. Banyak alam tanahnya menganga. Nelan rumah, nelan orang, saudara. Air jadi ngamuk, jadi banjir. Ya, karena tanamannya di gunung itu dibersihin, dibabat. Air ngamuk. Terjadilah longsor, terjadilah banjir. Semuanya itu berawal dari yang namanya apa? Dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kekuasaan dunia ini juga berpindah tangan. Dari apa? Dari Adam dan Hawa berpindah tangan kepada iblis. Jadi iblis Alkitab mengatakan menjadi penguasa dunia ini. Kapan itu terjadi? Mulai dari Adam dan Hawa. Makanya ketika Tuhan Yesus dicoba sama iblis, iblis ngomong, "Hai Yesus, kalau engkau sujud menyembah aku, lihat tuh dunia dengan kerajaannya, ku berikan kepadamu." Karena apa? Karena dunia ini yang tadinya dalam kuasa manusia, kuasa Allah melalui Adam Hawa menyerah kepada iblis. Maka kuasa Adam iblis hilang. Kuasa Adam dan Hawa menjadi hilang, berpindah ke tangan iblis. Hilang otoritasnya.
Jadi saudara sekalian, dan Yesus hadir. Yesus menjadi manusia untuk apa? Mencari manusia yang hilang ini, saudara. Dan mau mengembalikan kemuliaan itu. Dikembalikan. Tapi ada satu pelajaran, saudara. Kenapa Yesus sampai datang? Karena begitu dahsyatnya dampak daripada dosa. Hati-hati, saudara. Dosa itu menyebabkan kehilangan. Alkitab ngomong gitu kan, Roma pasal 3 ayat 23, Roma 6, 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan segala sesuatu yang baik hilang. Hati-hati dengan dosa, saudara. Dosa telah menyebabkan banyak kehilangan. Apapun dosa itu. Kalau di Alkitab mulai dari Kejadian pasal 6 di mana Tuhan membinasakan dunia ini karena dosa. Pada zaman Nuh, kita lihat juga pribadi-pribadi banyak kehilangan karena dosa. Simpson sebagai manusia terkuat, hilang kekuatannya karena dosa. Daud sebagai seorang raja, Raja Israel yang kaya, hilang kekayaannya, hilang tahtanya, bahkan keluarganya juga hilang berantakan. Karena apa? Karena dosa. Saul kehilangan tahtanya karena dosa. Saudara, hati-hati dengan yang namanya dosa. Bisa membuat kita kehilangan yang namanya segalanya. Kasus yang masih dalam sidang sekarang, saudara, kasus Jenderal Verdi Sambo. Kan kasusnya pembunuhan toh, pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Tapi dari kasus ini melahirkan dosa yang lain. Dan juga melahirkan banyak orang kehilangan. Kehilangan apa? Jabatan, kehilangan pekerjaan. Jenderal Verdi Sambo dipecat dengan tidak hormat. Anak buahnya banyak yang dipecat tidak hormat. Berarti kehilangan jabatan, kehilangan gaji, kehilangan pendapatan, ekonominya jadi berantakan. Karena ada dosa. Hati-hati, saudara, dengan dosa. Kalau Bapak Niko, ya, Bapak Pendeta Insinyur Niko mengatakan dosa yang disembunyikan di tahun ini akan dibukakan di tahun 2023. Ya. Dosa yang disembunyikan di tahun 2022, hati-hati akan dibukakan di tahun 2023. Mumpung saudara, sebelum tahun 2023 lebih baik dosa itu dibukakan di hadapan Tuhan, amin. Artinya berubah, bertobat dulu, saudara. Karena apa? Karena tadi dosa membuat seseorang itu kehilangan segalanya. Jadi hati-hati dengan dosa. Tapi puji Tuhan, saudara. Ya? Puji Tuhan melalui Christmas ini. Yesus yang adalah Allah itu. Yesus yang adalah Tuhan hadir sebagai manusia. Mencari manusia. Dan mencari manusia yang sudah kehilangan kemuliaan itu. Untuk apa? Dipulihkan kembali. Sehingga gambar Allah yang rusak kembali menjadi pulih. Soalnya kalau orang gambar Allahnya rusak biasanya kalau dia berbuat dosa, tapi dia sendiri tidak merasa berbuat dosa. Makanya banyak orang, saudara, cuek. Dia berdosa, nyakiti orang. Tapi asik aja dia gak merasa berdosa. Ya. Ingat bahwa dosa itu melahirkan dosa yang lain. Satu dosa kalau gak diselesaikan melahirkan dosa yang lain. Dosa nyuri, nyolong, saudara. Ya. Kalau ditanya, kamu nyolong? Nyolong sudah berdosa. Tapi kalau dia jawab, enggak. Dia dosa bohong, saudara. Ya. Jadi dosa nyuri ditambah lagi dosa bohong. Jadi dosa itu akan selalu beranak pinak dosa yang lain. Ya. Kalau dosa selingkuh juga sama. Ya. Kalau ditanya sama istrinya, Mas, Bang, mau kemana? Suaminya jawab, mau meeting mah. Padahal mau, ya tadi, mau merapat. Tapi merapat kepada siapa? Kepada kuntilanak, wewe gombel dan sebagainya, saudara. Jadi dosa itu akan melahirkan yang namanya dosa. Dan dosa, ingat, itu bisa membuat kehilangan segalanya. Yang pertama jelas kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita.
Kalau orang selingkuh, ketahuan istri, ketahuan suami, ketahuan pasangan, kehilangan hubungan. Hubungannya nggak lagi manis, nggak lagi intim saudara. Ya. Dengan keluarga juga nggak lagi manis, dia akan kehilangan. Dan saya percaya dia pun akan kehilangan yang namanya harta. Saudara, saya punya teman ngomong gini. Kalau laki-laki semakin banyak duit, semakin nakal. Tapi di sini enggak ya. Di sini laki-lakinya banyak ya, baik-baik semua, amin. Kok aminnya loh, ya amin. Sebaliknya, kalau wanita semakin nakal, semakin banyak duitnya. Kata teman saya, saudara ya, laki-laki semakin banyak duit, semakin nakal. Makanya ibu-ibu kalau suamimu semakin maju dalam usaha, banyak didukung doa, amin. Karena percayalah semakin banyak godaan, iya toh? Bapak-bapak, karena apa? Kalau laki-laki banyak duitnya banyak yang ngejar. Enggak lihat gantengnya, lihat apa? Lihat dompetnya, banyak yang ngejar. Jadi doakan, suami yang banyak duitnya, ibu-ibu harus banyak mendoakan. Minta darah Yesus menjagai, melindungi ya, dari segala godaan, dari segala macam-macam. Supaya tadi semakin banyak duit, semakin cinta istri, amin. Bukan semakin nakal, saudara. Terus ada juga yang ngomong ya, katanya kalau wanita semakin nakal semakin banyak duit. Ya, tapi itu di sana, saudara ya. Di sini tidak ada. Ya, kalau di sini semakin banyak duit, semakin cinta Tuhan, amin. Kok aminnya loh, yuk amin. Jadi saudara sekalian, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, mengembalikan dan memulihkan kemuliaan Allah dalam diri kita. Nah, bagaimana kemuliaan dikembalikan? Saudara, bagian kita adalah menyambut uluran tangan Tuhan. Allah sudah datang ke dalam dunia ini mengulurkan tangannya. Dengan cintanya, dengan kasihnya, walaupun manusia sudah memberontak, sudah berdosa, tapi Allah dengan cintanya dia mengulurkan tangannya. Bagian kita adalah mengulurkan tangannya menyambut tangan Tuhan. Sehingga terjadi jabat tangan, ada perdamaian kita dengan Tuhan. Tapi sayang saudara sekalian, Allah sudah datang mengulurkan tangannya, banyak yang menolak cintanya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-11. Kitab Yohanes pasal pertama ayat 11, di sana dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi kalau Allah hadir menjadi manusia, dia mau datang kepada manusia yang adalah miliknya. Dia mengulurkan perdamaian. Inilah Tuhan kita. Tuhan yang terus mencari, Tuhan yang terus mengulurkan tangannya supaya dengan manusia itu damai. Tapi faktanya banyak orang tidak menerima cinta Tuhan. Bahkan ada yang sudah menerima uluran tangan Tuhan, tapi cintanya diberikan kepada orang lain. Kepada dunia ini. Banyak orang sudah menerima cinta Tuhan, tapi tidak membalas cinta kepada Tuhan, tapi cintanya kepada yang lain. Lebih cinta pekerjaan daripada Tuhan. Lebih cinta uang daripada Tuhan. Banyak orang tuh kadang-kadang, ayo kamu ibadah, nantilah sibuk. Ngapain sih? Aduh, tokonya semakin rame, usahanya semakin rame. Ya. Jadi alasan cari duit, tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Saudara, jadi kalau berbicara mengenai siapa pribadi yang sering mengalami patah hati, ya, Tuhan Yesus, saudara. Dia datang dengan membawa cinta kepada manusia. Dengan sepenuhnya, 100% sepenuhnya mencintai manusia. Tapi manusia menolak cintanya. Patah hati. Ingat, semakin banyak cinta yang diberikan, semakin banyak patah hati yang akan dirasakan. Kalau orang memberikan cintanya 100%, patah hatinya 100%. Memberikan cintanya 50%, patah hatinya 50%. Hei anak-anak muda yang belum nikah, jangan berikan cintamu 100% kepada pacarmu. Amin. Loh kok gak ada yang amin muda-muda? Yang belum menikah, jangan berikan cintamu sepenuhnya kepada pacarmu. Sebab kalau memberikan cintamu sepenuhnya kepada pacarmu, patah hati, mau akan luka hati sepenuhnya. Iya tak?
Kalau engkau berikan cintamu 100% kepada pacarmu, kalau terjadi patah hati, kamu juga 100%. Jadi kalau pacaran lebih baik, udahlah 10% aja lah, gitu saudara ya. Jadi luka hatinya juga sedikit saudara ya. Tapi jangan pacarnya bercabang, sini 10%, sini 10%, jangan saudara. Ya jangan bercabang satu aja, tapi jangan berikan cintamu sepenuhnya. Supaya kalau enggak jadi, diputus, engkau juga tidak mengalami yang namanya patah hati. Kecewa karena cinta, terluka karena cinta. Itu lagu apa saudara? Lagu dangdut saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara pribadi yang sering patah hati itu adalah Tuhan kita. Dia sudah menyatakan cinta tapi banyak orang nolak. Atau sebaliknya, dia sudah menyatakan cinta termasuk mungkin kepada kita. Kita sudah mengulurkan tangannya, jabat tangan sama Tuhan. Tapi cinta kita diberikan kepada yang lain. Termasuk kepada uang. Padahal uang itu dalam sekejap itu bisa habis. Saudara mau buktikan nih. Uang dalam sekejap itu bisa lenyap. Ya, bentar saudara ya. Nih, saya mau kasih contoh. Ini uang berapa? Ini dalam sekejap bisa lenyap. Nih. Lenyap lah. Tapi bisa jadi 100. Tapi bisa juga datang saudara ya. Bisa datang juga. Bisa datang, bisa pergi. Coba nih, jadi pergi. Nah, jadi 100 nih. Ini bukan pertunjukan saudara ya. Ini hanya ilustrasi supaya nggak ngantuk. Tapi walaupun 100 juga bisa lenyap. Makanya yang gampang lenyap itu jangan dicintai. Amin. Bisa lenyap saudara. Ya. Hilang lagi loh. Jadi sesuatu yang gampang hilang, jangan dicintai saudara. Lebih baik cintailah Tuhan, amin. Nanti kita akan mendapat cinta lebih lagi daripada Tuhan. Jadi saudara sekalian itu yang pertama. Allah menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang kedua, bahwa Allah menjadi manusia untuk memberikan teladan saudara, melayani dan kerendahan hati. Coba kita baca Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 di situ dikatakan, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang untuk melayani. Luar biasa. Dia yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, seharusnya dia yang dilayani. Tapi Tuhan kita luar biasa. Justru dia hadir untuk melayani manusia. Apa yang diperlukan manusia, Tuhan penuhkan. Tuhan melayani dengan rasa simpati, tapi juga dengan rasa empati. Dia melayani dengan rasa kasihan, tapi juga dia melayani dengan kasih. Dan dia berbuat kasih. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Tuhan kita. Tuhan sudah melayani kita. Melayani manusia. Dia mau tinggalkan segala kemewahan. Tinggalkan segala keamanan dan kenyamanan di sorga. Datang menjadi manusia hanya untuk melayani manusia. Dan puji Tuhan saudara, kita termasuk pribadi-pribadi yang sudah mendapat pelayanan Tuhan. Kita sudah dilayani oleh Tuhan. Dan Tuhan melayani itu sebagai teladan. Memberi teladan kepada setiap kita. Supaya kita pun yang sudah terima Tuhan, menyambut Tuhan, hidup kita juga melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan.
Melayani siapa? Melayani sesama. Melayani siapa? Melayani dunia ini. Menjadi saksi bagi dunia. Saudara, melayani Tuhan itu tidak ada yang namanya masa pensiun. Ya. Tidak ada masa pensiun di dalam kita melayani Tuhan. Kalau orang bekerja, itu ada masa pensiun. Entah itu sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, itu ada masa istirahat, masa pensiun. Tapi melayani Tuhan, tidak ada masa yang namanya pensiun. Pensiunnya kapan? Ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi melayani Tuhan selesai bersamaan dengan selesainya hidup kita. Oleh sebab itu di dalam kitab Wahyu mengatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena dia sedang apa? Beristirahat dari jerih lelah. Jerih lelah apa? Melayani Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta. Tuhan mau setiap kita itu melayani sesuai dengan apa yang ada pada kita. Yang punya uang, Tuhan melayani dengan uang. Yang punya karunia musik, Tuhan mau melayani dengan musik. Yang punya karunia yang lain lagi, Tuhan melayani dengan karunia yang lain lagi. Tapi yang jelas Bapak Ibu, setiap orang yang di dalam Tuhan itu minimal punya satu karunia. Dan melayani Tuhan tidak mengenal usia. Jadi kita melayani juga sesuai dengan usia kita. Misalnya yang gak bisa musik, gak bisa ini, bisa melayani dengan doa, saudara. Dari rumah bisa berdoa buat gereja di mana Tuhan tempatkan Bapak Ibu. Berdoa bagi gembala Bapak Ibu di tempat ini. Ya, doakan terus. Ingat saudara, bahwa jabatan yang paling membutuhkan banyak doa itu adalah jabatan gembala, jabatan pendeta. Ya. Kenapa kok dikatakan jabatan yang paling membutuhkan banyak doa, jabatan pendeta atau gembala? Saudara, kalau saudara ya, kan paling hidupnya itu lebih banyak mikirkan masalahnya sendiri. Masalah pekerjaan, masalah usaha, keluarganya sendiri, lebih fokusnya ke sana. Tapi kalau gembala, pendeta, saudara, lebih banyak justru mikirkan masalah orang lain. Kalau dihitung di sini, anggap saja 500, amin saudara. Berarti 500 apa? 500 masalah. Oh si Pak Ijo, masalahnya ekonomi. Ya. Oh si Pak Imin, masalahnya sakit penyakit. Semuanya numplek datang kepada Pak Pendeta. Tolong ya Pak ya, ini saya mau bayar sekolah tapi uangnya nggak ada, sementara besok harus bayar. Itu baru urusan sekolah. Yang lain datang lagi, Pak Pendeta tolong ya, saya harus ngangsur ini tapi uangnya belum ada, tolong ya Pak Pendeta. Itu baru urusan duit. Ada lagi datang mungkin ibu-ibu, aduh, atau Bu Pendeta ya, Bu Pendeta tolong ya, suami saya minggat. Lo minggat kemana? Minggat sama bebek gombel Bu, tolong doakan. Ya semuanya datang numplek kepada gembala, kepada pendeta. Minta didoain saudara, mengunak-ngunaknya disampaikan. Nah pertanyaannya, kalau pendeta ada masalah mau ngomong sama siapa? Paling bisa cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan, ada banyak masalah tuh ekonomi, sementara engkau tahu saya juga ada masalah ekonomi misalnya saudara. Tapi ada banyak orang datang, berarti 500 orang, 500 masalah itu menjadi bahan doa seorang gembala, seorang pendeta. Kalau Bapak Ibu ada masalah ya paling kan bisa datang kepada pendeta, kemudian lebih fokus kepada masalahnya sendiri gitu ya. Tapi gembala pendeta berbeda. Oleh sebab itu jangan lupa Bapak Ibu, doakan gembala saudara, amin. Dalam doa-doa pribadimu ingat akan nama gembala saudara. Percayalah ketika Bapak Ibu Saudara terus mengingat dan mendoakan gembala, upahmu besar di sorga. Saudara, dulu Pak Ruby pernah sharing. Ini dulunya namanya GBI Haleluya.
Kemudian diganti menjadi GBI Stadion Mini. Stadion Mini itu nama jalan. Karena aturan dari sinode. Tapi sama almarhum Bapak Ruby diganti lagi GBI Haleluya. Waktu itu sharing, kenapa kok diganti Haleluya lagi? Gak Stadion Mini. Nah Pak Ruby kasih alasan. Wah Stadion Mini kan artinya kecil gitu katanya. Diganti Haleluya supaya gak kecil terus. Jadi GBI Haleluya. Kalau mini kan artinya kecil. Supaya enggak kecil, artinya supaya gereja ini terus besar, ya jangan Stadion Mini, GBI Haleluya lagi. Tapi itu dulu pernah sharing seperti itu saudara. Dan puji Tuhan ini kan jadi gede kan. Walaupun di jalan Stadion Mini tapi GBI Haleluya, jalan Stadion Mini. Tapi puji Tuhan ini juga gede. Dan saudara, kemudian yang kedua, Haleluya. Nah, saya percaya ketika Bapak almarhum Bapak Gembala saudara memberi nama Haleluya karena di dalam hatinya rohnya itu rindu bahwa setiap jemaat yang dipercayakan adalah jemaat yang suka memuji Tuhan, amin. Kenapa? Karena Haleluya artinya pujilah Allah. Halal Yahweh dari bahasa Ibrani artinya pujilah Allah. Saya percaya gereja ini pakai nama Haleluya supaya seluruh jemaat adalah pribadi yang suka memuji Allah, amin. Halal Yahweh. Apapun yang terjadi, Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Haleluya. Amin saudara. Kok loyo, amin. Belajar ya, apapun yang terjadi, ingat Allah itu turut bekerja. Allah itu tidak mengurangi cintanya kepada kita. Allah adalah kasih. Artinya Allah selalu mengasihi kita, kasihnya tidak pernah berkurang kepada kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita ada masalah bukan karena cinta Allah berkurang kepada kita. Ada pergumulan dalam hidup kita, persoalan dalam hidup kita bukan karena cinta Allah itu berkurang kepada kita. Justru sebaliknya karena cinta kita yang selalu ngurangi buat Allah. Tapi luar biasa, Allah itu selalu mencintai kita. Sehingga Tuhan rindu apapun yang terjadi, kita tetap apa? Haleluya. Coba nanti Bapak Ibu jawab ya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, apa? Praktekkan di rumah saudara ya. Praktekkan di rumah, ketika di rumah saudara, walaupun mungkin suami-suami istrimu menyiapkan menu yang gak sesuai dengan seleramu, katakan apa? Haleluya. Jangan sungut-sungut. Gimana sih mami? Mami kan tahu saya gak suka ini. Jangan saudara. Tapi katakan apa? Haleluya. Istri-istri juga sama. Ketika engkau melihat suamimu mungkin belum bisa kasih sesuatu, tetap katakan apa? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Karena di dalam hati yang penuh dengan haleluya itu tandanya ada rasa syukur. Ketika hati kita bersyukur, saya percaya itu adalah jalan di mana Tuhan akan memberi apa saudara? Mujur. Amin. Di dalam rasa syukur ada mujur. Hidup yang mujur. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus hadir untuk memberikan teladan pelayanan. Supaya kita juga belajar melayani Tuhan. Ingat masa pensiun kita, melayani itu nanti berakhir dengan masa hidup kita. Jadi saudara melayani itu ada banyak sekali, apa aja bisa. Ya. Senyum itu juga bagian dari pelayanan saudara. Senyum. Walaupun kita nggak kenal, senyum itu nular. Saya sering saudara, kalau di Banyumas saya nggak kenal, tapi saya senyum. Bu, ikut senyum, walaupun saya nggak tahu dia juga dia nggak tahu saya apa enggak. Senyum itu nular. Coba sekarang lihat kanan kiri, buka sebentar maskernya, senyum. Pasti senyum saudara. Senyum itu bagian daripada pelayanan. Maka banyaklah senyum, saudara ya, banyak senyum. Dimanapun kita berada, yang penting jangan senyum sendiri, itu bahaya. Nanti bisa masuk ruang sakura di Banyumas saudara. Saudara, Yesus hadir untuk melayani kita. Dan dia hadir untuk memberikan solusi.
Dia hadir dengan simpati dan dia hadir dengan empati. Artinya dia datang ke dalam dunia ini untuk dia turut merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Saya akan mengajak kita baca kitab Ibrani, saudara. Kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, saudara, bahwa Yesus hadir sebagai manusia, dia terus turut merasakan apa yang kita rasakan. Itulah empati Tuhan. Dia menjadi manusia karena dia mau mengalami setiap penderitaan, persoalan yang dihadapi manusia dan menyelesaikan persoalan itu. Di situ dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, dia sebagai manusia, dia telah mendapat cobaan macam-macam. Segala macam cobaan dia hadapi. Karena dia mau merasakan apa yang dirasakan manusia. Kalau cobaan yang kita hadapi saat ini, saudara, belum apa-apa dibanding dengan cobaan Tuhan Yesus. Mau sakit penyakit, mau ekonomi, saudara. Ya, saya juga mengalami cobaan ekonomi, cobaan sakit penyakit. Ya. Tapi puji Tuhan, lalu itu. Tapi justru di dalam cobaan itu kalau kita mengandalkan Tuhan, disitulah terjadi mujizat. Amin, saudara. Di situ kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya masih ingat. Saya rumah itu listrik masih 450 dayanya. Beberapa tahun lalu. Waktu itu bayar listrik sudah saatnya, hari terakhir. Tapi saya hanya punya uang 10.000. Di rumah tidak ada beras, tidak ada lauk, tidak ada apa-apa. Harus bayar listrik. Saya ngomong, Tuhan, lihat nih, dompet saya cuma tinggal 10.000, tapi listrik harus dibayar, beras juga harus beli. Akhirnya apa? Dengan 10.000 saya ke tempat pembayaran listrik. Ternyata sampai di tempat pembayaran listrik, cuma bayar 4.000, saudara. Loh kok cuma 4.000? Iya Pak, cuma abondemennya saja. Loh kok bisa gitu? Ya enggak tahu gitu, saudara. Jadi waktu itu abondemennya itu 4.000, saudara. Jadi masih 6.000 waktu itu dapat beras sama dapat lauk karena beberapa tahun yang lalu, saudara. Dan hal-hal semacam ini sering saya alami. Mujizat justru di tengah persoalan, di tengah pergumulan, Tuhan nyatakan mujizat lebih lagi. Oleh sebab itu ketika ada masalah, ada persoalan dalam hidup kita, saudara, percayalah bahwa Tuhan kita itu siap menolong kita. Yang penting jaga lidah kita, amin. Jangan sungut-sungut, jangan ngeresulo, tapi belajar lebih baik datang kepada Tuhan. Minta pertolongannya, jujur sama Tuhan, saudara ya. Belajar jujur sama Tuhan tentang keadaan kita. Nah, Tuhan bisa menolong dari yang tidak ada menjadi ada, saudara ya. Dari yang kosong akhirnya menjadi isi, bisa. Ini juga kosong toh? Bisa jadi isi tuh. Nah. Lagi kosong, bisa jadi isi tuh. Nah. Jadi saudara, Tuhan itu sanggup karena Dia adalah Allah menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah kita Allah yang maha kuasa. Dia bisa menolong kita dengan berbagai cara, dengan cara natural, melalui orang lain, tapi dia juga bisa dengan cara supranatural, saudara. Ya. Bisa dengan cara natural, bisa dengan cara supranatural. Tapi bagian kita adalah tetap apa? Andalkan Tuhan. Yeremia 17 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan, saudara. Dunia kan mengatakan, Pak Presiden dan menteri-menteri bahkan pemimpin dunia mengatakan tahun 2023 adalah tahun gelap. Terjadi yang namanya global financial crisis, krisis keuangan global. Tapi itu dunia. Tapi percayalah, ingat nama Yesus. Dia sudah hadir dan siap memberkati kita. Amin. Andalkan Dia, maka saya percaya. Meskipun dunia mengatakan tahun 2023 tahun gelap, tahun ancaman mungkin bagi
banyak orang, tapi bagi kita itu akan menjadi tahun peluang. Amin saudara. Kok aminnya loyo? Amin. Coba katakan, tahun 2023 tahun peluang. Tahun 2023 tahun berkat. Amin. Kalau kita ngandalkan Tuhan. Ya. Ingat yang namanya usaha, yang namanya pekerjaan itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Oleh sebab itu tetap andalkan Tuhan dalam berusaha, dalam bekerja, karena Dia adalah sumber. Kalau yang namanya sumber itu tidak pernah berkurang, di dalam Dia selalu ada yang namanya logistik. Selalu ada hal yang kita perlukan dalam hidup kita. Dia hadir untuk melayani kita. Jadi kalau Dia datang melayani kita bukan pelayanan sebagaimana yang kita lakukan, saudara ya, tapi Dia melayani kita dan menolong setiap persoalan kita. Rasul Yohanes mengatakan dalam kitab Yohanes, kalau mujizat Tuhan Yesus ditulis itu enggak cukup. Alkitab enggak cukup untuk menulis hal-hal luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Demi apa? Menolong manusia pada saat itu. Ketika ada orang lapar, saudara, melihat orang lapar, Yesus mengatakan, Dia bukan hanya mengatakan, kasihan kamu lapar, enggak. Tapi Yesus simpati, turut merasakan, tapi Dia juga empati dan menyelesaikan orang yang lapar. Maka disitulah terjadi mujizat. Ada beribu-ribu orang yang lapar dikasih makan. Dengan apa? Dari 2 ikan 5 roti. Tuhan adakan menjadi beribu-ribu makanan dan cukup. Yesus hadir untuk melayani kita. Melihat orang lumpuh, Yesus datang dan katakan, berjalanlah. Bangkit dan berjalanlah. Orang buta, Yesus katakan, apa yang kau lihat? Gak bisa. Sekarang melihatlah. Orang kerasukan, Yesus hadir melayani mereka. Yesus memang sudah tidak hadir secara fisik, tapi Dia selalu hadir dalam roh kita dan siap menolong kita. Amin Bapak Ibu. Bagian kita terima pelayanan Yesus. Yang kedua, kita teladani bagaimana Yesus melayani. Dia melayani dengan simpati, tapi juga dengan empati. Jadi melayani simpati dan empati, itu melayani simpati itu melayani dengan perasaan saja. Aduh kasihan, ya, mungkin doa. Tapi empati itu dengan perbuatan. Ya. Ketika melihat orang misalnya lagi sakit, dia bukan saja aduh kasihan kamu belasi teman, tapi dia juga datang, ya, keluarkan amplop, nih ya tolong ya buat membantu, mungkin kamu ke dokter. Nah itulah Tuhan Yesus saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya kira itulah 2 hal. Tujuan daripada Natal, the purpose of Christmas. Tujuan Allah menjelma menjadi manusia yang pertama, Dia hadir, Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang kedua, Dia mau memberi teladan bagaimana Dia melayani supaya kita pun boleh belajar melayani seperti Dia melayani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita